ini kan ada kebijakan dari Presiden Republik Indonesia tahun sebelumnya soal amnesti yang diberikan di beberapa lapas yang ada di Indonesia, terutama di Kalimantan Tengah. Ya. Nah, untuk yang di lapas Sampit ini Pak, apakah ada mendapatkan amnesti tersebut atau bagaimana? Oh ya. Ya, terkait amnesti itu kita sudah menerima lah istilahnya dalam keputusan Presiden. Namun dari sekian daftar nama itu Lapas Sampit tidak ada yang mendapatkan amnesti. Terkait amnesti memang sejak kurang lebih bulan April kita sudah mencoba mengusulkan dengan persyaratan-persyaratan dari pemerintah. Persyaratan itu mengkategorikan ada setidaknya 7 syarat untuk yang mendapatkan amnesti, dan kita juga dari Lapas Sampit mencoba mengusulkan kurang lebih kemarin itu 117 orang yang diusulkan amnesti berdasarkan syarat yang pertama. Namun begitu syarat yang kedua itu lebih selektif dari pemerintah, yaitu mengkaitkan tentang pengguna narkoba yang sebelumnya itu hanya membahas tentang barang bukti kurang lebih 1 gram ke bawah. Namun ditegaskan kembali untuk narkoba yang bisa dapat itu hanya pengguna, yaitu yang berkaitan dengan pasal Undang-Undang Narkotika, yaitu pasal 127 Undang-Undang tahun nomor 35 tahun 2009. Karena ada kaitan pasal pengguna dalam narkoba itu, akhirnya dari sekian nama yang kami usulkan dari Lapas Sampit untuk terverifikasi nihil. Jadi dalam pelaksanaan amnesti, kami ulangi sekali lagi, Lapas Sampit nihil gitu. Kira ada alasannya apa kenapa sampai di Lapas Sampit ini? Sebetulnya untuk lapas di Palangkaraya, kalau misalnya ada beberapa tahanan yang mendapatkan amnesti dari Presiden. Iya. Kenapa Lapas Sampit nihil? Memang setiap lapas kalau kita bandingkan di Kalimantan Tengah itu karena ada persyaratan-persyaratan. Misalnya gini, di dalam syarat narkotika yang saya sampaikan, narkotika untuk narapidana yang tidak termasuk dalam pasal itu otomatis tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena memang beberapa orang narapidana yang di Lapas Sampit sampai saat ini tidak ada yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan ingkrah oleh pengadilan yang berbunyi pada pasal 127. Nah, sementara syarat untuk amnesti dia harus 127. Kemudian misalnya dalam perkara untuk makar di Lapas Sampit tidak ada narapidana yang berkasus makar. Kemudian syaratnya selanjutnya itu narapidana yang berkasus terhadap pelanggaran Undang-Undang ITE. Di dalam syarat amnesti itu dijelaskan Undang-Undang ITE yang menghina presiden. Nah, tapi di Lapas Sampit kita punya Undang-Undang ITE, cuman tidak dalam penghinaan presiden. Mungkin itu kenapa Lapas Sampit tidak dapat, sementara lapas lain dapat. Itu bisa saja misalnya di UPT lain di Kalimantan Tengah ada yang memuat syarat-syarat itu. Nah, gitu. Pak, setahu Bapak selain Palangkaraya, kabupaten lain yang dapat amnesti ada apa? Selain Lapas Palangkaraya yang dapat itu ada Rutan Tamiang Layang, Lapas Perempuan Palangkaraya dengan kriteria-kriteria tertentu. Jadi bukan berarti kenapa lapas lain dapat, Lapas Sampit tidak. Itu UPT itu dalam penanganannya hanya mengirimkan usulan, nanti yang memverifikasi itu dari pusat berdasarkan syarat-syarat itu. Mungkin terakhir Pak, ya. Kita untuk yang amnesti apakah hanya berlaku tahun 2025 atau mungkin misalkan tahun 2025 nanti itu ada lagi Pak? Oh ya, untuk amnesti di samping amnesti kan ada gerasi, amnesti, abolisi, itu semua hak prerogatif oleh Bapak Presiden yang diminta persetujuan oleh anggota DPR. Lazimnya itu setiap tahun selalu ada, terutama untuk gerasi. Sementara untuk amnesti jujur selama beberapa tahun belakangan baru di zaman pemerintahan ini kita ada istilahnya mencoba menggali data amnesti yang memang lebih selektif di setiap UPT. Tapi kalau gerasi itu setiap tahun. Gerasi itu perubahan pidana dari seumur hidup menjadi pidana pokok maksimal 20 tahun. Mungkin itu.